Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendukung penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Kata Supratman, mutasi memang perlu dilakukan dalam rangka penyegaran birokrasi. Apalagi banyak jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang mengalami kekosongan cukup lama di Pemkot Makassar. Supratman menilai mutasi yang dilakukan oleh Mundafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham akan memberikan kejelasan bagi seluruh pejabat. Selama ini mereka merasa tidak ada kepastian terkait statusnya. Apakah akan digeser atau tetap mengemban jabatan yang sama. Tentu hal tersebut mempengaruhi dan berdampak terhadap kerja-kerja perangkat daerah di mana program akan terlambat untuk dieksekusi. Untuk sesi foto pertama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sesi kedua, tangan kanan di kepala ke atas. Sebenarnya masih terlalu dini untuk melihat, tapi kalau saya lihat kemarin memang Pak Wali dan jajaran ini sudah memikirkan ke depannya terkait bagaimana orang baru di tempat yang baru sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru, menempatkan orang-orang yang baru di tempat yang baru. Tentunya tujuannya adalah bagaimana supaya tata kelola di situ bisa lebih fresh. Jadi kalau seumpamanya sebelumnya di pemerintahan yang lama sudah ada mungkin budaya-budaya yang terbentuk, ya mungkin dengan adanya orang baru budaya yang bagus dipertahankan, budaya yang kurang baik dihilangkan. Itu sembari Pak Wali juga harus menjadikan formasi ini betul-betul sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuan dan program-program prioritasnya. Kak, kalau kita lihat kan yang beredar ada beberapa jabatan strategis yang ternyata dikasih kosong dulu kayak Bapenda sama BKPSDM, BKD. Nah, menurut itu bagaimana? Apakah ini yang strategis itu harus menjadi prioritas dulu atau seperti apa? Kalau dengan posisi sekretaris yang kemudian merangkap sama PLT, ya itu menurut saya langkah yang tepat, karena kalau langsung definitif di tempat yang ibaratnya tadi kita bilang strategis, kalau seumpamanya dalam proses adaptasi dia gagal, itu agak susah untuk memutasi lagi, untuk merotasi lagi. Jadi ini langkah taktis untuk melihat bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan tupoksi yang strategis itu tadi. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi secara kelembagaan kami belum bisa karena kita tidak tahu praksi-praksi ya. Tapi secara pribadi kami mendukung apa yang mau dilakukan wali kota atau pemerintah kota dekat-dekat ini, yaitu terkait dengan mutasi eselon 2. Pertama, banyak kekosongan jabatan, artinya banyak jabatan yang tidak ada orangnya, banyak PLT, sehingga mesti harus didefinitifkan. Yang kedua, sekarang ini tidak ada kejelasan. Dari masa transisi ini ada keraguan dari SKPD yang membuat mungkin mereka setengah-setengah untuk bekerja. Apakah kodong saya ini tinggal jadi camat misalnya, atau saya tinggal jadi kepala dinas. Ini merasa was-was, sehingga untuk melaksanakan tugasnya dengan baik itu tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa, sehingga program Pak ya. Sehingga memang kami mendukung penuh terkait dengan pelantikan rencana pelantikan pemerintah kota ini, supaya pemerintahan ini bisa berjalan maksimal. Apalagi hasil monitoring evaluasi kemarin kita ini sangat lemah kan. Ya misalnya dinas PU dan lain-lain sebagainya di beberapa dinas itu sangat minim sekali. Harusnya ini sudah masuk triwulan kedua, mau masuk triwulan kedua, progresnya itu kan paling tidak sudah berjalan sampai 50% atau 40% lah minimal. Ini kan masih lemah, di bawah 15%, sehingga mesti di-up sedikit terkait dengan, dan salah satu cara untuk menyelesaikan secara cepat adalah pelantikan definitif. Ada mungkin atensi terkait OPD-OPD yang seharusnya bergeser karena melihat dari kinerja kerja mereka, Pak. Itu tugas menjadi tanggung jawab sepenuhnya hak pemerintah kota terkait dengan pergeseran. Mutasi itu hal yang biasa. Tapi penekanan soal SDM-nya mungkin untuk yang mengisi ini. Saya pikir ini akan jauh lebih baik, apalagi di pemerintahan kita ini ada tim transisi yang membantu wali kota untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, apalagi untuk mengevaluasi kinerja SKPD.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.